kembali Nino Ekowati Channel untuk kembali belajar. Mari guys, kita belajar dengan gembira. Kita belajar kali ini tentang keterampilan dasar peta, terutama di bagian jenis peta. Nah, inilah peta Indonesia dengan lambang benderanya ya. Lalu ini bumi kita yang akan dipetakan. Linknya dapat Anda lihat. Baik, kita akan memulai yang pertama. Yang pertama kita akan belajar tentang jenis peta. Jenis peta dibedakan berdasarkan isinya, berdasarkan objek atau sifatnya, dan berdasarkan skalanya. Berdasarkan isinya, peta dibedakan atas peta umum dan peta khusus. Peta umum. Definisi peta umum adalah peta yang menggambarkan fenomena fisik dan fenomena sosial budaya. Nah, ada dua unsur di peta umum, yaitu fenomena fisik dan fenomena sosial budaya. Seperti apakah itu? Nah, ini adalah fenomena fisik. Gunung, laut, hutan, semuanya itu adalah fenomena fisik. Kemudian berikutnya adalah jalan raya, kemudian pemukiman, pertanian, itu adalah fenomena sosial budaya. Jenis peta umum ada 5 loh. Peta topografi, peta kartografi, peta korografi, peta dunia, dan peta Indonesia. Kita belajar step by step ya, supaya dapat dimengerti. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk relief, yaitu tinggi rendahnya permukaan bumi. Peta kartografi menggambarkan sebagian permukaan bumi, bisa benua atau setengahnya. Serta peta korografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi, tapi dengan skala kecil, 1:250 sampai 1:1 juta atau lebih. Peta Indonesia ya tentu saja menggambarkan Indonesia secara keseluruhan. Peta dunia menggambarkan seluruh bagian permukaan bola bumi. Kita lihat satu persatu ya. Contoh peta topografi. Ini adalah peta timbul, sedangkan ini adalah peta kontur. Contoh peta kartografi, yaitu menggambarkan sebagian dari permukaan bumi, yaitu benua Eropa. Contoh peta Indonesia tentu kita sangat erat dan lekat dong. Dan contoh peta dunia, kita juga sangat dekat dengan peta ini. Peta khusus atau tematik, definisinya adalah peta yang menunjukkan satu atau dua kenampakan. Contohnya peta curah hujan, peta kepadatan penduduk. Kita lihat yuk. Contoh peta curah hujan. Nah, ini adalah peta dari BMKG yang dapat dilihat dari legendanya bahwa dari warna hijau
ke kuning sampai ke hitam. Bagaimana curah hujannya? Nah, kotamu termasuk kategori curah hujan bagaimana? Contoh peta kepadatan penduduk. Ini adalah peta kepadatan penduduk. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Nah, yang berwarna hijau, kalian bisa datang ke sana loh untuk bereksplor. Peta berdasarkan objeknya atau sifatnya dibedakan atas peta stasioner atau peta statis dan peta dinamis. Peta stasioner definisinya adalah peta yang sifatnya tetap, tidak mengalami perubahan dalam waktu. Contohnya peta jalur pegunungan dan peta budaya. Kita lihat satu-satu ya. Contoh peta jalur pegunungan. Nah, ini adalah jalur pegunungan yang ada di bumi atau di dunia. Kenali ya. Contoh peta budaya. Sebenarnya banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Namun ini hanya merupakan contoh. Peta dinamis. Peta dinamis adalah peta yang fenomena atau kenampakannya sering berubah karena ada perubahan. Contohnya peta kepadatan penduduk atau peta jaringan jalan. Contoh peta kepadatan penduduk. Nah, ini tadi. Pada tahun 2010, peta kepadatan penduduk ditunjukkan dengan berbagai warna yang masih hijau. Sementara pada tahun 2013 sudah mengalami perubahan. Coba lihat di kotamu masing-masing. Adakah perubahannya? Tentu saja ada. Berikutnya adalah contoh peta jaringan jalan. Ini adalah jaringan jalan sebelum tahun 2021. Sangat sederhana ya. Nah, sekarang ini adalah jaringan jalan yang sudah dilakukan pembangunan oleh Pak Jokowi loh, yaitu Trans Papua. Ayo bersyukur dan berterima kasih ya bahwa Papua sudah mulai maju. Ayo Papua. Peta berdasarkan skalanya dibedakan atas peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Peta kadaster adalah peta yang memiliki skala 1:100 sampai dengan 1:5000. Peta skala besar 1:5000, mestinya ya, hingga 1:250.000. Peta skala sedang yaitu peta dengan skala 1:250.000, 1 sampai dengan 1:500.000. Peta skala kecil yaitu peta dengan skala 1:500.000, 1 sampai dengan 1:1 juta. Peta skala geografis yaitu peta dengan skala 1:1 juta. Contoh peta kadaster sering digunakan untuk memetakan sertifikat tanah atau denah perumahan. Ayo cek sertifikat tanah atau rumah kalian.
seperti ini. Contoh peta skala besar. Peta skala besar biasanya digunakan untuk memetakan kelurahan atau kecamatan. Kalian termasuk kelurahan mana? Apakah sudah membuat KTP? Silahkan dilihat, biasanya di depan kelurahan ataupun kecamatan ada loh peta kelurahan atau kecamatan. Contoh peta skala sedang. Peta skala sedang biasanya digunakan untuk memetakan provinsi. Nah, kalian termasuk provinsi mana ya? Dan silahkan dilihat pada skalanya. Contoh peta skala kecil. Peta skala kecil adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan sebuah negara atau pulau. Nah, ini adalah Pulau Dewata yang diimpikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Cek ya berapa skalanya yang tertera di situ. Kemudian, contoh peta geografis. Peta geografis adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan dunia. Nah, tentu saja kalian tahu benua-benua apakah yang ada di dunia ini. Dan cek ya berapa skalanya. Baiklah, pahami dulu ya. Kita lanjut di part 2 berikutnya. Salam sehat selalu. Oke, bye-bye.